menunjukkan bangsa. Bahasa dalam kapasitas sebagai alat komunikasi dan juga medium berekspresi diolah oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga muncul sebuah watak atau karakter dari orang atau kelompok yang mengolah tersebut. Namun, pada era globalisasi saat ini, nampaknya eksistensi bahasa daerah dan bahasa Indonesia mulai terdesak oleh bahasa asing. Semakin hari, fungsi kedua bahasa tersebut mulai tergantikan oleh bahasa asing. Semakin hari, tidak dapat dipungkiri bahwasannya penggunaan bahasa asing merupakan hal yang terpenting dalam era informasi dan komunikasi saat ini. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi, misalnya saat ulangan sekolah, siswa A mendapatkan nilai bahasa Indonesia 5,4 dan nilai bahasa Inggris 9,2. Namun, siswa A memiliki perasaan bangga ketika nilai bahasa Inggrisnya sudah cukup tinggi, namun bahasa Indonesianya belum cukup memenuhi. Tidak hanya itu, sudah banyak orang tua yang mengajari anaknya bahasa asing dari sedini mungkin, bahkan mengganti bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa asing. Lalu, bagaimanakah dengan keberadaan fenomena bahasa daerah? Apakah sudah melekat dan mendapatkan hati di masyarakat pentuturnya? Terdapat fenomena yang menarik mengenai bahasa daerah. Kondisi bahasa yang semakin terpinggirkan biasanya menjangkiti mereka yang dikategorikan sebagai golongan remaja atau kaum muda. Usia remaja sangat rentan terpengaruh oleh dunia luar. Hal tersebut dikarenakan pada usia tersebut merupakan waktu untuk pencarian jati diri. Di perkotaan sering terjadi fenomena bahwa kaum remaja tidak lagi menguasai bahasa daerahnya, apalagi dengan maraknya apa yang kita kenal dengan bahasa gaul. Lantas, sebagai penerus bangsa, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Terpenting yang dapat dilakukan adalah menemukan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas negara dan menumbuhkan kesadaran tiap warga etnik tertentu akan pentingnya bahasa daerah mereka. Pelestarian bahasa daerah ini bisa menggunakan media cetak dan media elektronik. Perlunya media cetak dan media elektronik ini memunculkan berita, artikel, atau acara budaya dengan bahasa daerah tertentu. Usaha yang dapat dilakukan selanjutnya guna melestarikan bahasa Indonesia ialah dengan revitalisasi pendidikan. Kultur dan kebiasaan berbahasa yang baik perlu dibangun dan diciptakan melalui bangku pendidikan. Tidak hanya itu, kurikulum pendidikan nasional harus lebih bijaksana dalam menentukan kurikulum untuk sekolah yang bertaraf nasional ataupun internasional. Kalaupun akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, alangkah lebih baik bila tetap diperhatikan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Mungkin bisa digunakan 3 bahasa dalam proses belajar mengajar, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Tentunya masih banyak lagi usaha yang bisa dilakukan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai di era globalisasi ini justru bahasa Indonesia menjadi asing di tengah bangsanya sendiri. Jika pelestarian bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak dilakukan, agaknya bangsa Indonesia pelan-pelan mulai menggali kubur bagi bahasanya sendiri dan pelan-pelan mengucapkan selamat tinggal bahasa dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih. Hatur nuhun. Bujur melala. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.